Konsep debit dan kredit akan melibatkan account atau akun. Akun ini yang akan sering kita gunakan di akuntansi. Akun menggambarkan pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan untuk setiap komponen dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa aset terdiri dari kas, account receivable atau piutang, supplies atau perlengkapan, equipment atau peralatan. Jadi aset itu adalah nama kelompok akun. Aset bukan merupakan akun. Yang akun adalah kas, account receivable, supplies, equipment. Jadi ketika kita menerapkan debit dan kredit, kita tidak akan pernah melibatkan kelompok akun, atau dengan kata lain, kita tidak akan menyebut aset, tapi kita menyebut kas, equipment, supplies, dan komponen aset lainnya. Lalu untuk liabilitas, akun yang kita kenal adalah hutang usaha atau hutang dagang atau account payable. Demikian juga dengan ekuitas, akunnya adalah share capital ordinary dan retained earning. Selanjutnya untuk revenue, nama akunnya adalah service revenue. Jadi jangan hanya menulis revenue ketika menerapkan debit dan kredit. Untuk expense adalah nama kelompok akun. Akunnya adalah beban gaji atau salaries expense, beban listrik, beban telepon, dan beban lainnya. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk T yang terdiri dari nama akun. Sisi kiri disebut dengan sisi debit dan sisi kanan disebut dengan sisi kredit. Karena bentuknya seperti huruf T, maka kita sering menyebut the account atau akun T. Konsep debit di sini mengindikasikan sisi kiri dari akun dan konsep kredit mengindikasikan sisi kanan dari akun. Debit biasa disingkat dengan DR dan kredit biasa disingkat dengan CR. Istilah debit dan kredit di sini tidak berarti kenaikan atau penurunan. Jadi debit bukan selalu berarti bertambah dan kredit bukan berarti selalu berkurang. Kita gunakan istilah debit dan kredit dalam proses pencatatan untuk menggambarkan di mana jurnal kita buat di akun. Ketika kita mencatat jumlah tertentu di sisi kiri akun, maka ini disebut dengan debiting atau proses pendebitan. Sedangkan ketika kita mencatat jumlah tertentu di sebelah kanan, maka ini disebut crediting akun. Kita bahas akun kas terlebih dahulu. Jika kita belum mengenal debit dan kredit, maka untuk mengetahui berapa kas kita sekarang, maka kita akan menghitung seperti tampilan tabel di sebelah kiri. Di sana ditunjukkan ada uang masuk sebesar 15.000, kemudian ada uang keluar sebesar 7.000 dan seterusnya, sehingga saldo kas menjadi 8.050 euro. Tapi sekarang kita harus menerapkan konsep debit dan kredit. Kita gunakan the account untuk kas, sebelah kiri debit dan sebelah kanan kredit. Ilmu debit dan kredit adalah jika aset bertambah maka akan didebit dan jika aset berkurang maka akan ditulis di kredit. Jadi kita mulai dari uang masuk sebesar 15.000. Kas bertambah 15.000 berarti kita tulis di bagian debit. Kemudian kas keluar sebesar 7.000 maka kita tulis di dalam bagian kredit. Kita sering menggunakan istilah seperti ini. Kas bertambah sebesar 15.000 di sebelah debit yang berarti ya bertambahnya di kolom debit. Kas berkurang sebesar 7.000 di sebelah kredit yang berarti berkurangnya kas kita tulis di kolom kredit. Jadi tolong diingat penggunaan istilah itu karena saya akan sering menggunakan istilah di sebelah debit dan di sebelah kredit. Di sebelah debit berarti masuk ke dalam bagian debit, di sebelah kredit berarti masuk ke dalam kolom kredit. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Semua pemasukan dan pengeluaran kita masukkan di kolom debit dan kredit, sehingga jika di jumlah kolom debit menghasilkan total nilai 18.300, di sebelah kredit memiliki total nilai 10.250. Jadi lebih banyak debit daripada kredit dengan selisih 8.050. Dengan kata lain, saldo kas berjumlah 8.050. Ini juga berarti bahwa saldo itu ada di sisi debit karena nilai debit lebih banyak daripada nilai kredit. Maka itu disebut sebagai saldo debit. Jika jumlah lebih banyak kredit daripada debit, maka itu disebut saldo kredit dan angka saldonya ditaruh di kolom kredit. Kemudian pada umumnya, jika saldo milik debit, maka saldo itu akan ditulis di sisi debit untuk lebih menunjukkan bahwa saldo ada di debit. Jika di kas ini, maka akan dapat diketahui bahwa terdapat saldo debit sebesar 8.050.
Mari kita ingat lagi materi sebelumnya terkait penyusunan laporan keuangan, di mana laba akan mempengaruhi laba ditahan dan laba ditahan akan mempengaruhi ekuitas. Kita juga harus paham apa saja isi masing-masing laporan keuangan ini. Kenapa saya menekankan pembahasan di sini? Karena pemahaman kita akan menjadi kunci kita bisa memahami konsep debit dan kredit tanpa menghafal. Kita hanya cukup paham jalan-jalannya angka di laporan keuangan. Alat ini menunjukkan rangkuman dari pedoman debit dan kredit. Berangkat dari persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas yang kemudian kita breakdown sehingga terlihat dampak perlakuan debit dan kredit. Namun ini jangan dihafal, kita hanya harus paham konsep persamaan dasar akuntansi serta hubungan laporan keuangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya akan berikan tips menguasai peraturan debit dan kredit tanpa harus menghafal, karena jika menghafal maka kita cenderung cepat lupa. Oh ya, pemahaman kita terkait dengan konsep debit dan kredit juga memerlukan usaha kita untuk berlatih sebanyak-banyaknya. Baik, sekarang saya berikan tips mudah menguasai konsep debit dan kredit. Saya ingatkan bahwa kita harus menguasai hubungan antar laporan keuangan agar kita secara mudah memahami konsep debit dan kredit. Kita hanya cukup menghafal bahwa aset bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Dalam persamaan akuntansi, aset ini kan harus sama nilainya dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, aset tadi disebutkan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Kemudian di sisi kanan ada liabilitas dan ekuitas. Jadi bunyi debit dan kredit untuk liabilitas dan ekuitas tidak akan sama dengan aset, sehingga liabilitas bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit untuk liabilitas. Demikian juga untuk ekuitas bunyinya sama dengan liabilitas. Sekarang kita kembangkan lagi ekuitas. Ekuitas kan berisi share capital dan retained earning. Nah, jika ada share capital kan menambah ekuitas, berarti bunyinya akan sama dengan ekuitas dalam hal konsep debit dan kredit. Berarti share capital bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Lalu ada retained earning. Jika ada laba ditahan, maka itu akan menambah ekuitas. Sekarang kita kembangkan lagi laba ditahan. Apa saja yang mempengaruhi laba ditahan? Ada pendapatan, ada beban, ada dividen. Sekarang kita ke pendapatan dulu. Pendapatan itu kan sifatnya menambah laba ditahan. Jadi ya bunyinya akan sama dengan laba ditahan, di mana pendapatan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Selanjutnya, beban itu mengurangi laba ditahan, maka bunyinya akan beda dengan laba ditahan, di mana beban bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Terakhir ada dividen yang mengurangi laba ditahan, maka sama dengan beban. Dividen bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Jadi di sini kita sudah bisa memahami prosedur debit dan kredit. Kuncinya kita harus paham persamaan dasar akuntansi, hubungan antar laporan keuangan dan juga komponen-komponen dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita akan mengenal istilah saldo normal atau normal balance. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, jika jumlah debit lebih besar dari kredit, maka itu disebut saldo debit. Jika jumlah kredit lebih tinggi daripada debit, maka itu disebut saldo kredit. Nah, sekarang kita menemukan istilah baru yaitu saldo normal. Saldo normal untuk aset adalah debit. Hal ini karena setiap penambahan aset selalu di debit. Bagaimana jika aset memiliki saldo kredit? Maka itu menjadi tidak normal karena sisi kredit lebih besar daripada sisi debit. Normalnya kan perusahaan memiliki aset yang tidak minus. Jadi jika sampai minus berarti saldo tidak normal. Ketika saldo tidak normal ini bisa saja kita salah mencatat, tetapi bisa juga berarti memang perusahaan sedang mengalami masalah terkait dengan pengelolaan asetnya, dan ini jarang sekali ditemukan untuk aset memiliki saldo yang tidak normal. Demikian juga dengan liabilitas yang memiliki saldo normal kredit, karena setiap penambahan kewajiban kita catat di sebelah kredit. Jika kita contohnya melunasi hutang, maka kita akan catat di sebelah debit. Sehingga jika sampai menghasilkan saldo debit untuk liabilitas, berarti itu tidak normal. Yang bisa saja itu karena kita salah mencatat, atau juga karena perusahaan melakukan pembayaran hutang lebih tinggi daripada seharusnya, dan bisa saja alasan lain yang menyebabkan saldo tidak normal. Perlakuan yang sama juga untuk share capital yang memiliki saldo normal kredit, berarti retained earning per saldo normal kredit,
Dividen bersaldo normal debit karena dividen jika bertambah selalu di debit, pendapatan bersaldo normal kredit, expense bersaldo normal debit. Jadi jika kita simpulkan untuk memutuskan saldo normal, maka kita tinggal melihat akun itu bertambahnya di sebelah mana. Jika akun bertambah di sebelah debit, maka saldo normalnya debit. Jika akun bertambah di sebelah kredit, maka saldo normalnya kredit.